Kalau puasa Arafah itu bisa ngapus puasa yang akan datang nih, Ustaz. Iya. Berarti kita bisa hidup lagi dong di tahun ke depan. Atau kan logikanya kita belum hidup di tahun depan, tapi dosa Iya. kita udah diampuni. Iya, gitu. jadi Itu kan maksudnya gimana, iya. Ustaz? Bahwasanya yang berpuasa di hari Arafah itu bukan hanya manusia. Bahkan binatang buas, binatang liar yang ada di hutan, mereka itu berpuasa. Ikutan berpuasa di hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Uki TV, kembali lagi di Uki TV Podcast, tentunya bersama saya Amar Mujadid. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar ilmu fikih bersama sosok Ustadz inspiratif yang terkenal akan ahli di bidang ilmu fikihnya. Beliau merupakan alumni Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami angkatan ke-15 dan beliau juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Mari kita sambut dengan hangat Ustadz Manharul Latif SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana nih, Ustadz, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ustadz, hari Kamis besok itu semua santri wajib untuk menunaikan atau melaksanakan puasa Arafah. Ya, betul. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya di hari Rabu besok itu ada puasa Tarwiyah. Iya. Nah, kayaknya podcast kali ini kita lebih membahas tentang apa pengertian itu dari puasa Arafah sendiri. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah menyiapkan referensi yang berkaitan dengan puasa Arafah. Sebagaimana kita ketahui kan, santri Ummul Qura sebelum merayakan hari raya Idul Adha itu kan mereka diwajibkan untuk berpuasa. Tepatnya itu adalah puasa Arafah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu puasa Arafah? Di sini jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna shauma tatawwu'i salah satu aksamin. Qismun yatakarraru bitaqarruris sanah ka shaumi yaumi Arafata wa qismun yatakarraru bitaqarruril usbu'i kal isnaini wal khamis wa qismun yatakarraru bitaqarruris suhur kal ayamil bid. Di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan bahwasanya nanti puasa sunnah itu ada 3 macam. Yang pertama itu puasa sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali, puasa sunnah yang dilakukan 1 bulan sekali, puasa sunnah yang dilakukan 1 minggu sekali. Sedangkan puasa Arafah itu adalah salah satu puasa sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali. Dan juga puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan 1 tahun sekali, kemudian dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Oh. Gitu. Jadi puasa Arafah itu dilaksanakan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya, betul sekali. Kalau hukum puasa Arafah sendiri itu apa satu hukumnya? Baik, di sini juga dijelaskan lagi bahwasanya puasa Arafah itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan di sini adalah sunnah muakkad. Tapi sunnah muakkadnya itu diperuntukkan bagi selain orang yang haji. Berarti ketika kita ditakdirkan oleh Allah belum bisa berangkat haji, maka ketika nanti sudah pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita disunahkan untuk puasa Arafah. Bagaimana orang yang sedang melakukan haji di Arab Saudi sana? Apakah mereka tetap disunahkan puasa Arafah? Di sini dijelaskan bahwasanya mereka ini tidak disunahkan untuk berpuasa Arafah. Kenapa? Karena mereka sedang melakukan ibadah haji. Keterangan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Sato dalam kitabnya I'anatul Thalibin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'aqqidan shaumu yaumi Arafata li ghairi hajjin. Ammal hajju fala yusannu lahu shaumuhu bal yusannu lahu fitruhu. Itu keterangan yang mengatakan puasa Arafah sunnah, tapi sunnahnya itu sunnah muakkad bagi orang yang selain haji. Kalau orang haji tidak disunahkan untuk berpuasa. Bahkan mereka itu dianjurkan untuk makan, untuk minum gitu. Oke. Kalau tadi sunnahnya hukumnya itu sunnah muakkad, Ya. bagaimana tentang keutamaan dari bulan Arafah, puasa di bulan Arafah ini? Oh, keutamaan. Kalau untuk berbicara tentang keutamaan banyak sekali. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa terkait yang berkaitan dengan keutamaan puasa Arafah. Jadi sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin, puasa Arafah itu keutamanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah kita lakukan dan bisa menghapus dosa 1 tahun yang akan kita lakukan.
Atau dalam artian dosa 1 tahun yang belum kita kerjakan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang mana di dalam kitab Minhajul Thalibin dalam redaksinya belum mengatakan siyamu yaumu arafata ahtasibu 'alallahi an yukaffirus sanah allati qablahu was sanata allati ba'dah. Kemudian ada lagi riwayat dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar belum mengatakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man shoma yaum arafata ghufiru lahu ma taqaddam min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi keutamanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang belakang dan dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, untuk dosa itu tersebut, dosa apa sih yang terhapus ketika kita puasa bulan Arafah ini? Nah, ini juga pasti akan menjadi timbul pertanyaan. Tadi kan sudah saya sampaikan, ketika kita berpuasa Arafah bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah kita lakukan dan bisa menghapus dosa 1 tahun yang akan kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua dosa bisa diampuni? Tidak. Di sini jelaskan bahwasanya wal mukaffaru as-saghairu allati la tata'allaqu bihaqqil adami. Jadi kalau misalkan kita nanti di hari Kamis berpuasa Arafah atau nanti semua santri yang ada di PMUI berpuasa Arafah, maka mereka itu akan diampuni dosanya, yaitu dosa kecil, tapi dengan catatan dosa kecil yang tidak berkaitan dengan manusia. Kalau misalkan kita punya dosa sama teman dan itu dosa kecil, itu dosa puasa Arafah itu tidak bisa menghapus. Kenapa? Karena dosanya itu berkaitan dengan manusia. Yang dihapus itu adalah dosa kecil yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Berarti apa? Berarti ketika kita punya dosa sama Allah dan itu dosa kecil. Bagaimana ketika kita melakukan dosa besar? Misalkan naudzubillah, apakah dengan puasa Arafah bisa menghapus dosa? Enggak. Di sini jelaskan id al-kabairu la yukaffiru ila taubah as-shahihah. Kalau dosa besar itu tidak bisa dihapus dosanya dengan puasa Arafah. Dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat, tapi dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kenapa dikatakan dosa yang besar itu hanya diampuni dengan bertaubat? Karena sudah ketentuan Allah seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan Amar puasa Arafah, kemudian pernah melakukan dosa sama manusia, tetap kalau pengen dosanya diampuni harus minta maaf. Kenapa? Karena yang menjadi titik tekan itu adalah yang diampuni dari kita berpuasa Arafah adalah dosa kecil yang kaitannya tidak ada hubungannya dengan manusia. Berarti kalau kamu punya dosa, punya kesalahan sama teman, dan itu kesalahan yang kecil, maka ketika kamu berpuasa Arafah itu tidak bisa menghapus dosa tersebut. Oke. Kalau puasa Arafah itu bisa ngapus puasa yang akan datang nih, Zat. Berarti kita bisa hidup lagi dong di tahun ke depan. Atau kan logikanya kita belum hidup di tahun depan, tapi dosa kita udah diampunin. Iya, tadi kan maksudnya gimana, Zat? Tadi kan dijelaskan bahwasanya ketika kita berpuasa Arafah, di samping nanti bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah kita lakukan, juga bisa menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Padahal kita ini kan nggak tahu apakah kita nanti selama 1 tahun ke depan akan melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Di sini dijelaskan bahwasanya qad ustuskila takfiru malam yaqo wa huwa dzalbus sanah al-atiyah. Sungguh janggal, sungguh dipertanyakan. Ada pengampunan dosa yang mana kita ini belum tahu kedepannya seperti apa. Wa ujiba bi anal murada annahu yuwaffiqu fiha li adamil itsyan bidanbin. Maksud dari diampuninya dosa 1 tahun yang akan datang itu adalah kita ini akan diberikan taufik. Kita ini akan diberikan pertolongan sama Allah, sehingga dengan barokahnya taufik atau pertolongannya Allah, kita akan diberikan kekuatan untuk tidak melakukan dosa selama 1 tahun ke depan. Jadi barokahnya nanti Amar berpuasa di hari Arafah, maka nanti setelah azan maghrib, insya Allah si Amar ini akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan taufik, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mana dengan barokahnya kekuatan tersebut itu nanti bisa menjaga kita, bisa mengerem diri kita untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak melakukan dosa. Ada pertanyaan mungkin, Ustaz, kalau andaikan nanti selama 1 tahun ke depan kita
melakukan dosa gimana? Nah, di sini dijelaskan lagi, au annahu in auqa fi hadzban wufiqa lil isyan bima yukaffiru. Kalau andaikan ya, namanya andaikan kita nggak tahu depannya seperti apa. Kalau andaikan selama 1 tahun ke depan kita melakukan dosa dan dosa kecil, karena kita barokahnya puasa Arafah, nanti kita ini akan diberikan taufik juga. Akan diberikan taufik, pertolongan, sehingga kita ini bisa melakukan amal perbuatan yang baik, sehingga dosa yang kita lakukan selama 1 tahun ke depan, itu bisa dihapus dengan amal perbuatan kita. Itu maksud dari dosa 1 tahun yang akan datang diampuni Allah. Yang pertama maksudnya adalah ketika kita berpuasa, kita ini akan mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan sehingga kita tidak akan melakukan maksiat selama 1 tahun ke depan. Yang kedua, kalau andaikan kita melakukan maksiat, kita juga akan diberikan taufik, akan diberikan pertolongan sama Allah untuk melakukan perbuatan soleh, perbuatan baik yang mana bisa menghapus dosa yang kita lakukan tersebut. Oke, Masya Allah. Kalau dari tadi kita ngomongin tentang keutamaan dosa apa aja yang terhapus ketika kita puasa Arafah, mungkin apakah ada sih kejadian yang bertepatan langsung di hari Arafah? Nah, kebetulan ada. Jadi ternyata ada sebagian hadis yang mengatakan bahwasanya yang berpuasa di hari Arafah itu bukan hanya manusia. Bahkan binatang buas, binatang liar yang ada di hutan, mereka itu berpuasa. Ikutan berpuasa di hari Arafah. Bahkan ada cerita nih di dalam kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada bi fi ba'dil hadis annal wahwasa fil badiyah tasumuhu hatta anna ba'dahum akhadha lahman wa dhahaba bihi ilal badiyah. Ada sebagian ulama yang pengen membuktikan, ada sebagian ulama yang pengen tahu apakah benar hewan buas itu ikutan berpuasa ketika di hari Arafah. Sebut saja ulamanya ini adalah Ammar misalkan. Ammar ini jadi ulama ingin membuktikan apakah benar hewan buas itu ikut berpuasa. Nah, si Ammar ini datang ke hutan sambil membawa daging. Ketika sudah membawa daging, si Ammar ini melemparkan daging tersebut kepada hewan yang ada di hutan. Fa'aqbalat alaihi walam takul. Tapi anehnya, ketika si Ammar ini sudah datang ke hutan, melemparkan daging tersebut, tidak ada satu hewan pun yang memakan daging tersebut. Wasorot tangduru ila samsi wa tangduru ila lahmi. Yang dilakukan hewan tersebut, hewan binatang buas yang ada di hutan, itu hanya melihat dan menunggu matahari. Menunggu matahari itu sudah terbit, sudah tenggelam. Hatta gorobat asamsu akbalat ilahi min kulli nahya. Kemudian ketika matahari sudah tenggelam, dalam artian sudah maghrib, baru hewan-hewan yang ada di hutan tersebut baru makan daging yang sebelumnya sudah dilempar di waktu siang hari. Dan ini baru bisa dibuktikan. Jadi ternyata yang berpuasa itu bukan hanya kita sebagai manusia, hewan buas, binatang buas yang ada di hutan juga ikut berpuasa. Buktinya ada salah satu ulama yang membuktikan datang ke hutan, membawa daging, melemparkannya, tapi tidak ada hewan yang memakannya sampai datang waktu maghrib. Oke. Jadi seperti itu. Tapi itu kejadiannya peristiwa benar-benar luar biasa ya, Sat. Iya, betul. Makanya mudah-mudahan kita ini bisa ditakdirkan, bisa mendapatkan taufik sehingga kita berpuasa di hari Arafah. Amin ya Rabbal Alamin. Betul. Oke, Sat, sebelum kita tutup podcast kita pada pagi hari ini, mungkin ada nasihat yang ingin Ustadz Manhar sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Mungkin nasihat yang bisa saya sampaikan adalah terus belajar. Karena kewajiban seorang santri, kewajiban seorang manusia adalah belajar. Urusan paham atau tidak, itu urusan Allah. Annal qori wallahu yahdi. Saya yang belajar dan Allah yang memberikan pemahaman. Yang penting kita terus belajar. Itu. Baik. Terima kasih Ustadz Manhar sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa share ilmu Ustadz kepada pemirsa yang ada di rumah. Sama-sama. Baiklah Sobat Uki TV, bagi kalian yang suka videonya jangan lupa like, follow, and subscribe videonya. Saya Ammar Mujadid selaku host pada podcast kali ini pamit undur diri. Back to you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.